Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu. Tama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali di ruang virtual di jalur Lontara Learning Online Nusantara dengan topik pembuatan absensi rekap otomatis per kelas. Ya, kemudian salam dan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pada malam hari ini kita akan bersama-sama membahas atau berdiskusi dengan narasumber kita sekitar 2 jam ke depan. Bapak dan Ibu bisa sambil minum kopi, ya, sambil makan cemilan, ya. Ya, topik kita pada malam hari ini adalah pembuatan absensi rekap otomatis per kelas. Yang otomatis ini menjadi salah satu hal yang sangat kita perlukan, ya, yang sangat kita butuhkan, baik digunakan sebagai arsip ataupun digunakan sebagai media atau alat untuk membuat atau menyajikan kehadiran siswa itu lebih bermakna. Dalam artian bahwa rekap otomatis per kelas ini bisa kita jadikan sebagai bahan evaluasi untuk melihat keaktifan siswa atau untuk melihat bagaimana perkembangan siswa. Salah satu yang bisa kita gunakan adalah menggunakan rekap otomatis ini. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa pada pembelajaran daring kita memiliki banyak sekali tools yang bisa kita manfaatkan untuk merekap, ya, absensi atau kehadiran siswa kita pada pembelajaran daring. Malam hari ini kita akan ditemani oleh narasumber hebat kita dari Lontara, Bapak Khairil Kaddi, yang saya tahu di saat PCT Batch 3, Pak Khairil ini merupakan instruktur saya. Ya, jadi pertama kali saya mengenal PCT itu dari salah satunya dari Pak Khairil ini. Nah, malam hari ini kita akan ditemani atau kita akan membahas bersama beliau berkaitan dengan absensi untuk kegiatan pembelajaran daring. Untuk Bapak Khairil tadi ini siapa, di mana beliau mengajar, kemudian prestasi-prestasi apa saja yang kemudian sudah ditorehkan, nanti Pak Khairil yang akan menyampaikannya. Jadi Bapak dan Ibu, saya sampaikan bahwa sesi kita pada malam hari ini akan ada 2 sesi. Yang pertama penyampaian materi, kemudian yang berikutnya akan ada tanya jawab. Ya, demikian Bapak dan Ibu. Untuk memanfaatkan waktu kita, kami persilahkan dengan hormat Bapak Khairil Kaddi. Silahkan Pak. Terima kasih Pak Rahman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat hidayah dan taufiknya juala sehingga pada malam hari ini kita bersuah di jalur tol langit di webinar Lontara edisi 70 yang mana dalam perjalanannya Lontara sudah 1 tahun lebih berkiprah dan berbagi bersama untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh host tadi, saya adalah salah satu dari tim Inti Lontara. Kemudian saya mengajar di SMA 26 Bone dan termasuk pengurus GSDI Kabupaten Bone juga. Untuk mengefektifkan waktu, kita akan mulai materinya. Di sini
Bapak Ibu, saya tidak membuat PPT karena memang pembuatan absensi online ini sifatnya aplikatif. Jadi saya akan langsung demokan Bapak Ibu. Dan bahan-bahannya saya sudah share di kolom chat. Yang pertama, yang perlu kita siapkan untuk membuat absensi ini adalah absen kelas. Karena ini yang akan menjadi database kita. Jadi anak-anak tidak perlu lagi mengetikkan nama dan kelasnya. Jadi sudah tersedia di database online di Google Form kita. Saya akan perlihatkan apa yang akan kita pelajari sebentar. Izin Bapak Ibu, saya matikan kamera dulu karena terlalu berat di laptop saya sambil merekam juga. Jadi izin ya, saya matikan kamera. Di mana absen online ini saya perlihatkan yang saya pakai. Nanti rekapnya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi di sini ada rekapnya. Di sini saya sengaja kasih dan ada yang tidak kasih warna. Yang saya kasih warna itu artinya itu hari jam mengajar saya. Jadi terlihat jelas di sini anak-anak yang mengabsen di luar jam pelajaran. Di sini saya mengampus 9 kelas. Ini satu link untuk semua kelas. Jadi satu kali kita buat, bisa terrekap semua. Yang selama ini kita setiap mengajar buat Google Form, setelah mengajar, kita rekap hasilnya, kemudian besoknya lagi mengajar, kita hapus responnya, supaya tidak bertumpuk. Dengan absen rekap otomatis ini, kita tidak perlu melakukan hal seperti itu. Karena dia akan terrekap otomatis dengan formula yang sudah dibagikan oleh panelis tadi. Untuk memulainya, coba kita buka Google Drive. Ini ada rekapnya, mulai tanggalnya, tanggal HD berapa, sakit berapa. Nah, kita buka dulu Google Drive ya. Nah, di sini saya buat folder baru. Saya kasih nama absen lontara ya. Jadi saya pikir ini sudah familiar semua teman-teman bagaimana bekerja di Google Drive. Kemudian kita pilih baru pilih Google Form. Kita pilih formulir kosong. Nah, di sini kita mengetikkan judul absen kita. Misalnya absen online atau absen online ya. Kita klik ini yang di atas supaya sama namanya. Di sini bisa kita tuliskan deskripsinya. Misalnya silahkan pilih kelas Anda. Kemudian di sini kita tulis kelasnya. Karena saya mengajar di SMA, jadi saya tulis pilih kelas. Pilih
kelas. Di sini dituliskan kelasnya. 10 pas 1 misalnya. 10 IPA 2, 10 3. Di sini saya hanya menuliskan hanya sampai 3 kelas. Selebihnya Bapak Ibu yang mengajar lebih dari 3 kelas, silahkan ditambah opsinya di sini. Kemudian setelah itu kita pilih tambahkan bagian. Tambahkan bagian, di sini ditulis kelasnya, karena di atas saya punya 3 kelas, maka di sini juga harus ada 3 kelas. Kalau 4 kelas kita ajar, maka 4 juga kelas di bawah yang memuat nama-nama siswa. Sini saya tuliskan kelas 10. 10 IPA 1. Kemudian tambah. Nah, di sini namanya tetap kita tulis 10 IPA 1. Nah, di sini di optionnya dituliskan nama siswa. Inilah nama siswa yang kita jadikan database online ketika siswa ingin mengisi absen, tinggal cari namanya. Nah, kita buka absensi kelas. Saya buka absensi kelas. Ini saya sudah punya data nama siswa dan kelasnya. Untuk memudahkan pembacaan kode di spreadsheet, sebaiknya kita buatkan kode nomor dikombinasi dengan nama. Jadi Hairil belum nampak ininya, share screen-nya. belum Blank nampak. dia. Iya, Sudah. belum. Belum saya Blank, iya. kembali ya. Iya. Stop sharing dulu. Sudah Oke, sudah muncul. Ya. Di sini saya sudah punya absensi kelas yang saya akan inputkan di Google Form. Sebelumnya kita buat dulu nomor urut anak supaya memudahkan pembacaan nanti di spreadsheet. Kita tulis nomor urutnya. Jangan lupa kasih tanda koma di atas 01, dibuat sejumlah siswa. Karena di sini saya punya siswa 32, jadi sisa di scroll saja ke bawah. Seperti ini. Kemudian untuk menampilkan namanya, kita pakai formula sama dengan, baru diklik yang nomor urut, baru tanda dan, kemudian tanda petik, titik, spasi, tanda dan, kemudian diklik nama anak, baru enter. Jadi ini sudah muncul kombinasi nomor urut siswa dengan nama siswa, tinggal kita tarik ke bawah. Setelah muncul study block, kemudian muncul tanda plus, kita scroll ke bawah.
Ini sudah muncul kombinasinya. Kemudian untuk kelas berikutnya sama. Klik ini. Ini sama tadi, sama dengan kemudian nomor urut, diklik nomor urut, kemudian tanda dan, tanda petik, titik, spasi, tanda dan, baru nama siswa. Sisa ini diklik ke bawah. Nah, untuk yang kelas 10 IPA 3 juga seperti itu. 01, 02. Bagaimana Bapak Ibu, apakah saya terlalu cepat? Jadi yang perlu diingat, sama dengan, kemudian klik nomor urut, dan tanda petik, titik, spasi, dan kemudian nama siswa. Saya ulangi. Klik nomor urut, dan tanda petik, titik, spasi, kemudian nama siswa, dan dulu ya, dan tanda petik ya, tanda petik dan nama siswa. Yang mau kita kopikan saja dari atas. Satu. Sorry. Saya ulangi ya, sama dengan nomor urut, dan titik, tanda petik, titik, spasi, dan ya sudah betul. Ini sisa kita scroll ke bawah. Nah, hasil ini, penggabungan nama ini yang kita pindahkan di Google Form tadi. Saya stop sharing dulu ya, kembali karena tidak nampak lagi. Ini 10 MIPA 1. Saya stop sharing dulu. Nah, ini yang pindah ke sana. Ini dipindahkan ke sini. Supaya bagus kelihatannya,
kita kasih drop down. Kemudian ini wajib diisi, tambahkan bagian baru. Ini kelas 10 kelas 1 IPA 2 ya. Tambah, kemudian ini 10 IPA 2. 10 IPA 2. Saya ambilkan tadi di kelas IPA 2. Yang ini drop down juga. Ini wajib diisi. Kemudian tambah section. 10 IPA 3. Kelas 10 IPA 3 ya. Kelas 10 IPA 3. Tulis juga 10 IPA 3. Kemudian kita ambil yang di absen. Ini sudah, wajib diisi juga. Kemudian tambah section. Ini kita isi keterangan. Kita deskripsikan. H sama dengan hadir. I sama dengan izin. S sama dengan sakit. Kemudian ditambah. Ini kita tulis saja kehadiran. Kemudian hadir, izin, H saja ya, H. Ini I. Yang di bawah adalah S. Kita kasih pilihan ganda supaya Nana memilih satu saja. Ini wajib diisi. Kemudian berikutnya kita scroll ke atas. Ketika anak-anak memilih kelas 10 MIPA 3, ini MIPA 10 IPA 1, ini wajib diisi. Kemudian diklik ini yang titik 3. Buka bagian berdasarkan jawaban. Ketika anak-anak memilih 10 IPA 1, maka dia akan lanjut ke bagian 2, kelas 10 IPA 1. Ketika anak-anak mengklik 10 IPA 2, maka dia lanjut ke bagian 3. Ketika anak-anak memilih 10 IPA 3, maka dia lanjut ke bagian 4. Kemudian yang ini, di bawah, lanjut ke bagian ini dibuka kembali, lanjut ke mana? Ini lanjut ke keterangan. Lanjut ke bagian 5. Yang ini juga lanjut ke bagian 5. Kemudian yang ini lanjut ke bagian 5. Jadi Bapak Ibu yang mengajar lebih dari 3 kelas, silahkan menyesuaikan, ditambahkan saja kelasnya di sini. Kalau misalnya kita mengajar sampai 9 kelas, jadi 10 IPA 1 sampai 10 IPA 9 misalnya.
Di sini juga di bagiannya dituliskan 9 kelas. Jadi agak repot memang di awal, tapi di akhirnya kita mudah. Kemudian berikutnya setelah seperti ini, kita lihat absensi kita. Seperti ini tampilannya. Kita memilih 10 IPA 1. Anak-anak sisa mencari namanya. Misalnya Adhan. Kemudian pilih berikutnya. Misalnya hadir. Kirim. Jadi saya minta kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi absensi ini. Nanti saya kirim linknya di kolom chat. Bapak Ibu silahkan mengisi untuk simulasi. Kita setel dulu. Karena saya pakai email dari sekolah, jadi saya buka yang ini. Begitupun Bapak Ibu jika memakai email dari Kemendikbud yang belajar.id, buka centangnya supaya anak-anak yang masuk dengan email pribadi tetap bisa mengisi. Kalau ini dicentang, maka yang hanya bisa mengisi adalah email yang dari domain SMA 26 Bone. Begitupun kalau Bapak Ibu yang menggunakan email dari belajar.id, maka kalau ini dicentang, maka yang hanya mengisi email yang berasal dari belajar.id. Jadi dibuka saja, kemudian batasi satu jawaban, ini tidak usah dicentang, karena ini absen yang akan kita pakai berulang. Kalau dibatasi ini, otomatis anak-anak tidak bisa lagi menginput. Jadi itu. Kemudian umumnya, presentasinya, ini bisa tampilkan untuk menyalahkan yang lain. Pesan konfirmasi bisa dituliskan. Terima kasih telah mengisi absensi hari ini. Kemudian untuk ambil linknya, pilih yang ini. Saya kirim di kolom chat ya. Saya kirim di kolom chat. Silakan Bapak Ibu mengisi, memilih saja salah satu siswa. Kita tunggu sekitar ya 2 atau 3 menit lah. Jadi ini sudah ada jawaban Bapak Ibu. Kita lihat. Kemudian kita
klik ini membuat spreadsheet. Buat spreadsheet baru. Klik lagi. Jadi ini hasil dari form kita. Tugas kita selanjutnya adalah mengganti form respon ini, mengganti nama dengan respon. Kita ganti namanya respon. Ini adalah data kita. Ini sudah ada beberapa orang yang mengisi. Kemudian kita tambah kode, tambah sheet. Kita kasih kode, nama kode. Kodenya, kita buka kodenya. Nggak kelihatan lagi ya. Saya stop sharing dulu. Yang ini Bapak Ibu, sebagaimana yang saya kirim di kolom chat, ini formula pada sheet kode. Kolom A ini yang diisi, kolom B, kemudian kolom C, kolom D, kolom E, kemudian pada sheet kelas yang ini Bapak Ibu ya. Kita isi yang pertama untuk kolom A. Sisa di copy saja ya. Sisa di copy. Ini sudah muncul. Kita kodenya di sheet kode kolom A. Dipastikan saya di sini. Ini sudah muncul. Tanggal dan waktunya. Kolom B. Paste. Ini sudah muncul, pilih kelas. Kemudian kolom C. Yang dipastekan. Sini ya. Ini muncul di kolom C nama siswa. Kemudian kolom D. Kolom D. Ini kolom D ini gabungan antara kelas dengan tanggal. Jadi 10 IPA 1, 10 IPA 1, kemudian 230821 ya, yang ini tanggalnya. 10 IPA 1 yang 01-nya ini adalah nomor urut siswa. Kemudian 230821 itu adalah
tanggal pengisian absensi. Kemudian satu kolom lagi di kolom E. Ini sudah muncul kehadiran siswa ya, HI. Ini tidak memilih ya, kenapa kosong di sini? Tidak memilih Pak, bolos. Oh, berarti tadi di absennya saya tidak ini settingnya tadi ya. Yang ini saya tidak set. Harus dia jawab. Coba saya lihat dulu. Ini sudah. Di sini kayaknya saya tidak harus memilih. Wajib diisi. Wajib. Sudah betul settingannya. Kita lanjut. Sisa rekapnya yang kita ingin buatkan. Di format jawaban absensi online. Nah, di sini kita tambah sheet. Dirubah namanya. Misalnya nama kelasnya 10 IPA 1. Tadi saya sudah siapkan template rekap absensi, sisa itu saja kita copy paste Bapak Ibu. Di copy paste spreadsheet-nya. Seperti ini. Nama pengajar bisa kita rampingkan dulu. Sisa di blok saja. Di blok. Kemudian di sini di ujung setelah di blok muncul tanda panah kiri kanan, bisa ditarik sesuai dengan keinginan berapa lebarnya, tidak terblok ya. Itu saja tadi. Terlalu kekecilan. Ya agak lumayan ya. Kemudian di atas sisa kita tuliskan rekapan absensi online. Marker, itu markernya. Ini gabungkan sel. Tulis rekapan absensi online.
warna lain. Sisa di kasih tengah. Kasih tengah. Kemudian hurufnya ditambah, bisa ditambah ya sampai dia agak besar-besar kelihatan. Ini nomornya ya, nomornya harus sama tadi. Karena kita pakai 01, maka nomor huruf absen juga harus 01. Jadi kita ganti 01, ini 02. Tinggal di scroll ke bawah. Sampai muncul tambah-tambah, scroll ke bawah. Kemudian kelasnya harus sama tadi yang di form. 10 IPA 1. Spasi berpengaruh Bapak Ibu. Ini harus sama. Saya ditarik ke bawah. Kemudian nama siswa itu juga yang dipindahkan. Nama siswa. Ini sudah. Kemudian formulanya. Formulanya ada di Word tadi. Saya perlihatkan. Yang ini Bapak Ibu. Ini yang kita copy paste. Ya. Ini formula yang kita copy paste ke spreadsheet. Stop sharing kembali. Tampilkan yang ini ya, kita copy paste ke sini. Nah, di sini kenapa tidak muncul? Di sini tidak muncul karena kolomnya tadi yang di formula ini di baris ke-7. Nah, seharusnya dia di kolom 12 ya, di baris 12. Jadi kita ganti. Kita ganti yang B7 ini diganti 12. Kemudian A7 juga diganti 12. Diganti 12. Kemudian ini D tanggalnya. Tanggalnya berada di kolom 11. Jadi ini yang diganti D11. Bentar. Dua belas. D12 tambah saya coba. Sana. Ada yang terbaca ya?
B12. Kita lihat kodenya dulu. B12. Saya copy ulang ya. Saya copy ulang. Ini. B7 kita ambil 12. Kemudian di sini juga 12. Kemudian di sini 11. Kita lihat kembali. Ini salah ya. B7, B12 ya. B12. Ya. Saya tidak. B12. 12, 12. Ada 7. Kemudian ini 11. Coba ya. Tunggu dulu ya. Saya lihat coba. Sabar Bapak Ibu. Saya lihat dulu. Kesalahannya di mana?
Coba lihat. Salahnya kira-kira di mana ya? Coba saya buka yang absen saya yang lain. Saya masih fisika. Salahnya kira-kira di mana? Ini tadi saya sudah buka. Ini ya, tadi yang saya sudah buka. Kira-kira salahnya di mana? Kita lihat formulanya. Ini saya copy paste ke sana. Dan yang ini ya. Yang ini tadi. B12. Dan 11. Bismillah. Kok tidak mau ya? Salahnya kira-kira di mana? Harusnya dia muncul. Ini di mana? Tunggu dulu Bapak Ibu ya, saya coba buka absen saya yang lain. Sampai tadi saya buka pertama.
Ini ya, kan? Hmm. Oh, yang ini ya. Coba kita ini yang dipindahkan. Ini. Yes. Yes. Kenapa bisa ya? Saya buka dulu ini. Tahu. Sahabat Bapak itu, kenapa bisa error ini? B10 sudah betul, A10, B9, salahnya kira-kira di mana? Ini sudah betul A7 ya, A7, B7, B10. B10, 9, sudah saya dulu ini. Baru kita masukkan formula yang kembali.
Ini sudah betul ini, tapi kenapa bisa ya? Kodenya sudah. Kalau yang di sini Bapak Ibu yang tadi, yang sebelumnya yang saya buat dengan rumus yang sama, seperti ini hasilnya. Saya juga tidak tahu kenapa bisa seperti ini. Coba ini yang saya copy ke sana. Oh, bukan yang ini ya. Sorry. Yang ini. Tujuh, 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 enam. Sama saja. Tujuh, tujuh. Bapak Ibu, kayaknya ada bermasalah yang di formulanya. Sehingga tidak bisa connect antara kode dengan formula. Tanggal 23 oh iya, sorry. Karena di tanggal 23 tadi ya. Nah, saya pikirnya dia harusnya di belakang tadi. Sorry. Saya lihat dulu kembali. Ya betul, dia kan tanggal 1 tadi, makanya tidak ada yang muncul. Harusnya di tanggal 23 baru muncul ya. Saya lupa tadi, saya fokus di tanggal 1. Saya kembali share screen. Ya, saya tadi fokus di tanggal 1 ya. Jadi memang tidak ada muncul di situ, dia nanti muncul di tanggal 23. Tanggal 23. Tetap tidak ada muncul. Kalau kodenya betul, ini ada. Coba kita hapus kembali. Coba ketik manual ya. Kemungkinan di situ. A1 sini sama dengan VLOOKUP sama dengan VLOOKUP yang ini
Kita kasih tanda dan. Tujuh ya. Dan A7 yang ini. Dan teks. Dan teks. 6. Sorry ya, DD MM, tak kasih tanda petik di sini. Masih ada bertumpuk ya. M, YY, kemudian harus kurung, kita petik, kita ambil yang kode, kita ambil yang kode, pilih D, pilih E, scroll ke bawah, kemudian kembali, petik, petik kode, kita ambil mulai dari kode ini ke E, scroll ke bawah, tidak muncul. Teruskan saja ya. Kode, kode, tanda seru. Artinya kita tampilkan yang Cek. Cek. pilih di sini. D sampai E ya. Balik. D2. D2. Set. Tanda petik. Bukan dan. Sorry. Sudah betul ini. Kenapa tidak bisa? Coba kita ulangi. Pak Hairil. Ya, ya. Oh, baru Ya. kedengaran audio saya. Bagaimana kalau file asli yang tadi yang kita perlihatkan yang dipresentasikan, Pak? Oh, boleh, boleh.
Kayaknya ada kesalahan itu. Ya. Saya bingung gimana. Coba saya, iya, saya Saya presentasikan dari yang tadi lain. sebenarnya ini ternyata saya punya gangguan audio sehingga tidak kedengaran ke room ya. Oke, oke Pak. Saya Yang file aslinya saja Pak. aslinya ya. Bapak dan Ibu, di kolom chat ada link presensi yang kami sudah bagikan dan bahan atau materi yang dipresentasikan Pak Hairil itu ada di kolom chat juga kami sudah bagikan. Bahkan bisa Jadi Bapak Ibu berhubung pembuatannya ada kesalahan. Saya tidak tahu di mana kesalahannya karena di absensinya tadi juga ada yang kosong ini. Yang ini tadi kodenya yang direspon ya. belum share screen ya? Oh, belum share screen. Ya. Oke, oke. Screen. Sudah Yang kelihatan. ini ya, yang saya pakai di sekolah seperti ini. Formulanya juga tadi sama. Cuma yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, yang ini B10 ini harus ada di kelas. Harus ada di kelas. Kemudian A10 itu di nama siswa. Ya. A10 itu ada di nama siswa. Kemudian D9 ini di tanggal. D9 ini di tanggal. Kemudian ini kan DD, ME, YY ya. Jadi dia cuma mengambil tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian apanya yang disorot? Ini yang dikode, yang kode D2 sampai ini. Yang ini kodenya. Ini yang diambil kode dengan DE. Kenapa S2? Kita mulai dari kolom 2 sampai 1000. Kenapa sampai 1000 di sini? Karena kita mau pakai berulang-ulang. Makanya dikasih sampai baris ke 1000. Bisa kita tambah. Bisa kita tambah. Kemudian setelah itu muncul seperti ini. Untuk rekapnya ini adalah kontif D10 sampai A10 ya. Jadi dari kita hitung dari D10 sampai A10 sampai AH10 ya. Kemudian H. Jadi yang ada huruf H-nya itu yang dihitung. Sakitnya juga seperti itu. Kemudian isinya juga seperti itu. Kemudian terakhir, kalau sudah jadi ini satu file, sisa kita duplikasikan. Seperti ini. Sisa nama siswa yang ada di absensi kita kopikan masuk ke sini. Kemudian kelasnya juga kita ganti. Otomatis dia akan berubah. Sesuai dengan pengisian Bapak Ibu. Kemudian untuk rekap bulanannya, sisa ini yang kita kopikan Bapak Ibu. Ini kita kopikan ke bawah. Ini yang kita copy ke bawah untuk pindah ke bulan berikutnya.
untuk pindah ke bulan berikutnya ya. Jadi sisa ini kita pindahkan ke sini. Sisa diganti bulannya. Saya kira seperti itu Bapak. Saya kembalikan ke moderator, ke host. Kita sharing Pak. Saya tidak tahu tadi kenapa bisa. Oke. Cek Pak Hairil, apakah audio saya kedengaran? Kedengaran Pak. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Di kolom chat saya lihat yang tadi ya, yang troubleshoot-nya. Kemudian ini ada dari kalau tanggal ya dari Buli Asep, oh Bapak dari Bapak Asep Lilik Firlantika, Bapak atau Ibu ya. Kalau tanggal absensi untuk mapel ini kan penghamburan. Kalau cara penanggalan seperti yang dicontohkan seharusnya mungkin per pekan. Oh per pekan. Oh ini saran dari Bapak atau Ibu Asep Lilik Prilantika. Sarannya adalah ditampilkan per bulan saja, begitu sarannya di kolom chat. Kemudian kalau untuk pertemuan kedua, kalau per bulan ada 8 kolom. Kemudian Pak, bisa nggak di-share sheet yang sudah berisi? Ada yang pakai rumusnya. Oh ya, ada beberapa partisipan yang meminta agar file yang sudah jadi yang di-share. Linknya mungkin Pak Hairil. Oh iya ya Pak. Yang di kolom chat ini seperti itu saja. Kemudian yang raise hand belum ada. Belum ada yang raise hand. Ya, Bapak dan Ibu silakan. Mungkin kita bisa diskusi bersama berkaitan dengan topik malam hari ini. Absensi. Silakan Bapak dan Ibu. Ya, sambil menunggu Bapak dan Ibu mengajukan pertanyaan. Kalau misalnya absensi ini, tadi kan di formnya itu Pak, yang kita masukkan keterangannya ada hadir, izin, dan sakit ya? Iya betul. Hadir, izin, dan sakit. Kemudian bagaimana kita mendapatkan bahwa siswa itu masuk kategori alfa? Siswa itu masuk kategori alfa. Saya bisa screen kembali Pak. Ya. Ini untuk kategori alfanya saya buatkan di sini. Kalau misalnya kita mengajar 4 kali saja, 1 kali seminggu, maka dalam 1 bulan itu kita mengajar 4 kali. Kita mengajar 4 kali. Jadi kalau misalnya anak itu hadir 2 kali, maka dia 2 kali alfa. Maka dia 2 kali alfa, jadi rumusnya itu adalah 4 dikurang ini hadir A10 dikurang sakit dikurang izin. Seperti itu. Jadi bisa juga Bapak Ibu, kalau tidak mau terlalu banyak tanggalnya seperti ini, bisa kita sesuaikan kolomnya sesuai jam mengajar kita. Kalau misalnya kita mengajar hanya 1 kali 1 pekan, maka dalam 1 bulan itu maksimal kan kadang ada 4 pekan, kadang ada 5 pekan.
Jadi kalau kita mengajar 4 pekan, dalam bulan itu 4 pekan, maka kita sisakan saja 8 kolom. Kita sisakan saja 8 kolom. Dan ini Bapak Ibu tidak akan berulang, walaupun anak-anak mengabsen berulang kali, tetapi yang terhitung adalah 1 kali. Misalnya, di sini di responnya saya ubah. Ini ada beberapa anak-anak yang ini Bapak Ibu, ini tanggal 23 Arjun mengabsen 2 kali dari jam 9.56 dengan jam 9.57. Apakah di form itu ini Arjun di 10 IPA 2? Dia tetap terbaca 1 kali di tanggal 23. Berapa tadi itu? Tanggal Arjun di tanggal 23 ya. Di tanggal 23 Arjun mengabsen 2 kali. Ya. 2 kali. Kita lihat di 10 IPA 2. Di tanggal 23 Arjun. Tadi di atas, Pak. Responnya di urut berapa itu? 10 MIPA 2 tadi. 10 MIPA 2. Ya. Arjun. Muhammad Arjun di atas. Ahmad Arjun. Iya. Ini tanggal 2. Tanggal 23 ke belakang. Arjun. Tetap dia terhitung 1 kali. Walaupun dia sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali, tetap dia yang terhitung 1 kali. Oke. Terima kasih. Kemudian untuk malam ini yang terkendala nanti saya buat video tutorialnya. Nanti saya kirimkan di grup. Di grup ya. Ada Oke. yang terkendala. Oke. Ada di attendi yang raise hand, Pak Ya, Heru. silakan. Oke. Assalamualaikum Pak Bapak atau Ibu Asep Lilik. Ya, halo. Ya, halo. Selamat malam Pak, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi saya Bapak, lihat. ya silakan Bapak. Mohon maaf tidak ditampilkan video. Kalau absensi yang panjang untuk 1 bulan itu biasanya untuk absensi kelas oleh wali kelas ataupun absensi ya biasanya absensi kelas. Kalau untuk guru mapel biasanya kalau absensi itu dia 1 semester. Jadi misalkan bulan Juli sampai dengan bulan Desember, nah itu. Sehingga tadi saya mengatakan bahwa untuk per bulan itu kalau misalkan hanya 1 pertemuan paling hanya 4 kolom 4 pekan. Nah, kalaupun mau ada di bulan itu ada 5 pekan berarti disediakan 5 kolom seperti itu. Nah, sehingga kalau menyediakan kolomnya 1 bulan 1 lembar artinya ya dikatakan penghamburan, dan buat apa kolom yang isinya kosong gitu, yang kita cari itu hadir itu tiap pertemuan yang kita lakukan pembelajarannya seperti itu gitu ya. Mungkin itu bukan saran ya, mungkin saran buat pemateri bahwa memang yang kita butuhkan itu misalkan perekapan absensi itu ketika kita melakukan pengajaran. Kalaupun misalkan 2 pertemuan, kan kalau fisika di kelas 11 dan 12 itu 4 jam, biasanya 2 jam, maka
paling dalam 1 pekan itu 2 kali kan, tidak semua tanggal sehingga walaupun demikian tetap acuannya kan berdasarkan tanggal kehadiran gitu. Enggak, tadi rumusnya yang kurang tahu mungkin di itunya Pak, di tabel array-nya. Ya, Ya, kalau bisa yang bermasalah. di Ah, tabel array-nya jangan dulu dinamai, biarkan dulu misalkan tabel array-nya dengan tabel di blok dulu, kemudian dikunci. Nanti kalau udah benar baru diubah namanya gitu. Kalau kalau saya seperti itu biasanya. oh ya, makasih Pak. Oke ya. Memang lebih bagusnya memang seperti itu Pak yang kita sampaikan. Jadi kan tanggalnya tetap. Cuma kenapa saya tampilkan yang 1 bulan begitu? Terkadang kita masih kadang mentolerir siswa mengabsen di besoknya. Jadi Jam kelihatan pelajaran. yang terlambat mengabsen, mana yang mengabsen tepat waktu. Tapi saran Bapak juga bagus. Jadi saya gambarannya seperti itu Pak, makanya saya kasih 1 bulan. Karena kami kadang anak-anak begitu tidak disiplin dalam mengabsen. Kadang selesai pelajaran besoknya baru mengabsen. Oke. Ya Ya, kalau 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 bentar deh, tambahan dulu ya. Kalau misalkan kalau saya yang biasa lakukan, memang kalau apalagi di masa pandemi ini, kita harus memberikan banyak keringanan terhadap peserta didik. Selama peserta didik itu mengikuti dalam pekan itu, kita anggap masih masuk gitu ya. Nah, maka bisa disetting bahwa antara tanggal sekian sampai sekian itu masih dianggap ikut hadir kalau memang ada kebijakan misalkan ada toleransi dengan syarat ya ada bukti fisik misalkan ada resume di akhir di responnya itu ya kalau misalkan ada resume dengan membaca makanya di Google Form-nya dilengkapi misalkan kalau kalau saya ini sebagai Iya, iya Pak. karena di sini berbagi ya. setting. Ya. Iya, iya. Nah, kalau saya ketika ngabsen itu satu nama dan NIS itu menggunakan drop down ya, biar anak-anak tidak salah ngetik ya. Nah, dengan begitu anak misalkan satu kelas itu ada 30 eh, orang ya atau 36 ini hanya sedikit 30 walaupun misalkan mau 3 kelas juga sampai 120 bisa gitu, atau kalau 120 kalau kelebihan ya 4 kelas kalau 36 kali 4 saja ya misalkan nah, itu cuma 120-an ya lebih. Nah, jadi kalau untuk pertanyaan tadi bahwa kalau terlambat mengabsen ya karena di kalau di saya yang namanya anak walaupun telat mengabsen di hari kapan gitu ya, tapi dia mau belajar karena sekarang itu yang dititik beratkan bahwa siswa itu mau belajarnya dengan catatan, nah diberikan kolom pertanyaan, silakan bukti fisik resumenya seperti apa kan. Nah, kalau tanggalnya masih dalam 1 pekan itu, maka saya anggap itu dia masih hadir dengan bukti fisik, dia memberikan resume atau apapun ya yang hasil pembelajarannya seperti itu. Itu mungkin eh, tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Asep. Jadi ada ide bahwa di akhir link presensi itu ada resume, maka resume yang menjelaskan kegiatan pembelajaran saat itu Pak ya. Itu Pak Asep ya. Ya, ya, ya. Oke. Ya, terima kasih idenya Pak Asep. Ya, Bapak dan Ibu lanjut. Mungkin ada pertanyaan berikutnya. Disilahkan Bapak dan Ibu. Jadi ini menggunakan Google Form dari Bapak atau Ibu Lalu Ekan Satria. Saya aktifkan dulu ya. Silakan Bapak atau Ibu. Assalamualaikum, Oke. selamat malam.
Waalaikumsalam warahmatullah. Oh, Bapak, Pak, silahkan Bapak. semoga suaranya jelas Pak ya? Jelas. Mantap. Dari mana ini Pak? Oke. Ya, mantap. Dari Mataram Pak. Mataram Ah, NTB. silahkan Pak, dari NTB ya. Terima kasih. Yang pertama ini nanti ada rekodnya Pak ya? Rekornya ya ada dari teman-teman ini panelis ada yang merekord. Ya. Oke. Karena ini memang sangat menarik ini materinya. Tadi siang saya lihat infonya, makanya semoga tidak ada halangan. Alhamdulillah malam ini bisa ngikut. Jadi sangat menarik ini memang yang kebetulan saya butuhkan juga ini untuk rekap. Karena selama ini saya pakai Google Form ya akhirnya ya copy paste gitu. Ya. Ya. Kalau misalkan apa ya, untuk link Google Form-nya itu kita misal agak berbalik dengan Pak Asep ya tadi ya. Ya, Iya, beliau kalau beliau misalkan seminggu dianggap anak-anak kita kalau ngisi kehadiran dianggap hadir. Misalkan ini kebetulan kalau saya sengaja memang tutup buka Pak link absensinya sesuai dengan sesinya atau jadwalnya gitu. Apakah itu nanti kemudian ngaruh juga di rumus gitu? Kalau seandainya kita tutup buka. Tutup buka ya. Nggih. Oke. Hari ini kita jadi sesuai dengan jadwal sampai jam sekian saya kontrol, saya tutup dia supaya saya lihat dia serius apa enggak ngikutin gitu. Ya, itu ya berikutnya. Nah, yang terakhir kalau memang sempat, memang problem utama kita kayaknya ini memang bermain di rumus Excel ini. Oke. Ya, jadi pusingnya kami ini kayaknya di rumus Excel. Jadi kalau memang ada waktu misalkan andai kita mau buat apa ya, ini format atau kreatif sendiri misalkan, mungkin ada bisa mungkin diulang atau fokus untuk membuat rumus yang tadi itu. Oke. Mungkin sementara itu aja Pak. Oke, terima kasih Pak Pak Lalu Ekan Satria dari NTB. Terima kasih Pak sudah ikut bergabung. Ya, ada 3 yang disampaikan. Yang pertama berkaitan dengan recordingnya malam ini insya Allah teman-teman dari panelis ada yang merekam dan nanti akan di share ke grup-grup Lontara. Kemudian ada ide untuk link tutup buka ini, misalnya saat ini atau hari ini saya mengajar dari pukul 8 hingga pukul 10, katakanlah pukul 10 ya, 2 jam. Setelah itu kita tutup. Besoknya ngajar lagi di kelas yang lain baru dibuka. Seperti itu idenya Pak ya. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan rumus split set ya. Split setnya ini mungkin bisa diulang sekali lagi Pak Hairil. Jadi yang pertama ide untuk link buka tutup bagaimana pendapatnya Pak Hairil, dan yang kedua tentang rumus split setnya ini. Silakan Pak Hairil. Terima kasih Pak. Kalau misalnya kita pakai satu link untuk semua kelas, ini kayaknya susah Pak kita buka tutup. Karena saat jam 1.2 misalnya kita mengajar di 10 IPA 1, kemudian 3.4 kita mengajar di 10 IPA 2. Nah, pada saat kita selesai mengajar 10 IPA 1, kita tutup, otomatis tidak bisa masuk yang 10 IPA 2 karena satu link Pak. Kecuali kalau misalnya linknya berbeda bisa kita buka tutup. Yang bisa ini Pak apa namanya tanggalnya saya kita main. Kalau misalnya kita buka tutup 1 kali 24 jam, besok ketika dia mengabsen di hari berikutnya dia tidak terbaca Pak. Makanya di sini saya kasih terus akses kembali.
Halo, kedengaran suara saya? Oke, silakan Pak. Masih, Pak. Masih. Cuman layar ini kayaknya tidak bisa lagi ya. Oke. Ini kalau misalnya kasusnya tadi Pak Lalu, misalnya dia mengajar di tanggal 14 jam 1.2, dia di PAS 1, kemudian di jam 3.4 di PA 2. Ketika ini kita buka tutup jam 1.2, pas misalnya jam 10 dia tutup untuk kelas 10 IPA 1, kemudian ketika mengajar di 10 IPA 2, otomatis yang 10 IPA 2 ini tidak bisa mengabsen karena satu link untuk semua. Kecuali kita hanya kasih toleransi satu hari, 1 kali 24 jam, ini bisa kelihatan dia mengabsen di hari lain. Belum kelihatan Seperti ininya Pak, share screen-nya. Oh, belum kelihatan ya? Belum. Ini Screen sudah. lagi. Saya ulangi ya. Ya. Sudah kelihatan, Pak? Sudah, Pak. Oke. Ini yang tadi kasusnya. Ini yang anak Ahmad Arjun tadi ini, dia mengabsen di tanggal 16, sementara saya mengajar di tanggal 14. Jadi dia lewat 1 hari, 2 hari baru dia mengabsen. Jadi untuk kasusnya Bapak Lalu tadi, untuk buka tutup untuk satu link absen untuk semua tidak bisa kita gunakan, Pak. Oke. Apalagi tadi yang pertanyaan ketiga, Pak? Rumusnya Pak. Rumus spreadsheet-nya. Oh, rumus spreadsheet-nya. Oke. Siapa tahu nanti ada teman-teman yang punya ide format berbeda yang cuman memang agak rumit nih saya lihat. Saya tampilkan. Yang ini Bapak Ibu. Ini Pak Lalu, spreadsheet-nya. Nanti ada dibagikan Pak di kolom chat. Oke, siap. Belajar pelan-pelan nanti. Siapa tahu masih ada pertanyaan Pak Rahman? Oh, mungkin menunggu teman yang lain boleh nambah sedikit, Pak? Ya, Boleh silakan Pak. Tadi menyambung apa yang disampaikan Pak Asep. Kalau beliau kan dimasukkan untuk kolom-kolom itu ya. Kalau saya lihat dari contoh tadi kan untuk 1 bulan tuh dari tanggal 1 sampai 30 full dibuat. Nah, lebihnya kan kayak tadi dicontohkan kalau misalkan di luar tanggal ngajar kelihatan anak-anak itu ngabsen di luar jam, di luar hari kan. Nah, andai seperti yang disampaikan Pak Asep, misalkan kita buatkan kolom sesuai dengan tanggal ngajar saja. Nah, kemudian terjadi kasus anak kita ngabsensi di luar tanggal atau di luar jadwal. Apakah kelihatan nggak? Ya. Tidak kelihatan Pak, karena yang kelihatan di spreadsheet hanya di tanggal itu. Iya. Berarti lebih
enaknya lebih lengkap dari 1 bulan itu ya, jadi biar muncul kelihatan Pak ya. Iya, Tapi iya. Pak, maaf, 1 bulan, tapi itu kan tergantung kondisi masing-masing pengajar. Pak Siap, Hairil siap, siap, Kadi siap. atau Pak Ahmad ya. Oke, Gini terima kasih Pak. maksud Oke, saya, terima kasih Pak. Lalu Bapak dan Ibu, kami sudah mengirimkan beberapa link grup Lontara. Silahkan masuk di yang belum bergabung. Salah satunya saja ya Bapak dan Ibu. Salah satunya saja untuk mendapatkan link rekor dari kegiatan kita. Ya, di kolom chat ada, oh ya, yang berkaitan dengan kegiatan oh sadar gigi kemarin ini. Nanti lain ya, Bapak Tri Sapiar. Oke. Ya, di kolom chat tidak ada lagi pertanyaan yang saya lihat, Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin berinteraksi langsung dengan narasumber, silakan raise hand atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Ya, tanya Pak Heril. saya boleh Pak bertanya kalau tadi mau saran? Silakan. Siapa ini? Pak Asep, Asep Pak Asep. yang Oh, silakan. yang tadi. Berkaitan dengan absensi kan kalau tadi kan dari kelas saya sebetulnya tidak mengikut dari awal ya. Tapi saya lihat sekilas bahwa dari absensi itu ada beberapa kelas ya. Jadi satu formulir untuk semua kelas kan gitu ya. Nah, apakah absensi otomatis itu bisa digabung dengan pivot table, Pak? Pivot yang disediakan oleh Google Form itu, Google Sheet itu lebih enak dibanding dengan pivot table yang yang manual di Excel biasa. Dengan pivot table di Google Sheet itu lebih 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 ringkas penggunaannya. Apakah bisa digabungkan absensi itu dengan pivot table? Kan sebenarnya kalau dengan pivot table kan berdasarkan kelas, oh berarti kelas ini hadirnya tanggal sekian udah langsung kelihatan. Cuma dia dalam perekapan yang berjejer seperti itunya yang agak sulit. Oke, nah, jadi kalau saya lihat dari cara otomatisasi pengabsenan, apakah bisa digabungkan antara pivot table yang ada di spreadsheet dengan menggunakan absensi otomatis ini? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Asep. Jadi apakah bisa digabung antara pivot table dengan spreadsheet ini ya? Kira-kira bagaimana Pak Hairil? Kalau pivot table yang Pak Asep maksud itu yang bagaimana Kak? Saya masih kurang mengerti itu Pak, yang kita maksud. Apakah yang dimaksud pivot table itu semacam grafik atau bagaimana? Kalau misalkan gini, yang namanya pivot table itu adalah mengelompokkan data yang ada di dalam spreadsheet. Misalkan gini, berdasarkan absen itu mau dikelompokkan berdasarkan kelas ya. Otomatis tinggal disetting ketika data tersebut dijadikan pivot table dengan kategori kelas. Nah, otomatis ketika diklik hanya ditampilkan untuk kelas 10, maka nama-nama siswa yang kelas 10 itu sudah tampil. Kemudian kalau misalkan apa yang mau ditampilkan dari nama-nama itu, nilai, nama, nilai, kehadiran, dan sebagainya, itu bisa dilakukan seperti itu kalau menggunakan pivot table. Nah, itu juga berdasarkan tanggal ataupun ya item-item yang mau ditampilkan. Ya, mungkin kalau misalkan gimana ya? Kalau mau itu dilihat dulu seperti apa pivot table di spreadsheet yang ada di Google Sheet itu. Karena agak sedikit berbeda penggunaan pivot table di spreadsheet dengan Excel biasa. Kalau Excel biasa kan pivot table-nya
untuk menyeting item-item atau feed yang harus ditampilkan ketika mau menyortir itu, kita harus menarik feed yang akan ditampilkan. Sedangkan untuk di spreadsheet itu dengan mudah cuma klik tambah klik gitu ya. Jadi silakan di explore sendiri lah. Saya juga ini sedang mengerjakan tugas yang Kalau lain. masalah pivot table Pak, saya sampai sekarang masih terlalu tidak paham itu Pak. Oh iya iya. Saya mohon maaf. Ya mungkin ya ada motivasi Bapak untuk membuka bagaimana pivot table kalau sudah menguasai tentang pivot table, ribuan data pun enak dengan beberapa kali klik sudah tersortir berapa apa yang sesuai dengan kita inginkan. Selamat mencoba saja Pak. Oke, terima kasih Pak Asep. Ya. Filter ini Pak ya Pak Asep. Oke. Mungkin dari Bapak dan Ibu yang lain ada lagi yang mau ditanyakan. Terima kasih Pak Asep atas sharingnya malam hari ini. Mungkin ada dari Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang lain mungkin masih ada. Kita masih ada waktu 3 menit sebelum kita close. Ada Bapak dan Ibu di kolom chat saya lihat sudah tidak ada. Oh, dari Pak Firdaus. Pak Firdaus. Cek. Assalamualaikum Pak Firdaus. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya. Pak Abdurrahman. Ya, silakan Pak. Dari mana Pak? Saya dari NTB Pak. Pada NTB Dompu. berarti. Dompu. Kota Dompu. Selamat bergabung Pak di Lontara. Oke, silakan langsung Pak ke Pak Hairil. Silakan Pak. Ya. Silakan Pak. Ya, Firdaus. terima kasih Pak. Ya, terima kasih atas paparan Pak Hairil Kabdi ini cukup bagus menurut saya. Tinggal masing-masing audiens bisa mengkondisikan sesuai dengan keinginan masing-masing. Ini mungkin standar awalnya apa yang disampaikan oleh Pak Hairil Kabdi ini. Yang menjadi pertanyaan saya Pak, ini masalah link. Link ini kalau dibagikan kepada siswa, otomatis dalam satu kelas itu kan ada yang hadir, ada yang tidak hadir. Ya, yang menjadi masalah bagi saya itu Pak, ketika absen online itu, link itu dibagikan ke siswa yang tidak hadir. Bagaimana untuk mengantisipasi yang berkaitan dengan siswa yang tidak hadir tapi tetap bisa mengabsensi kehadirannya. Bagaimana untuk mengantisipasi hal tersebut Pak? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Hairil, langsung Pak. Kalau yang itu Pak, bisa kita taktisi dengan memberikan token. Kita bisa taktisi dengan memberikan token, jadi anak-anak hanya bisa mengisi absen ketika dia mengetahui tokennya. Jadi itu token kan bisa kita ganti-ganti Pak. Kalau misalnya misalnya 1, 2 token 1, 2, 3, 4 di pelajaran 3, 4 kita ganti jadi 4, 5, 6. Jadi anak-anak yang mengakses absen tapi tidak hadir di pembelajaran tetap dia tidak bisa mengisi. Cuma kelemahannya kadang anak-anak bertanya sama temannya. Jadi susah Pak. Ada celah juga. Iya, soalnya kita kan bagian di grup WA itu, silakan mungkin di Google DGC mungkin atau di saat meeting mungkin
kita bagi link presensinya, wah, disuruh jangan bagi ke temannya yang tidak hadir, tetap aja dibagikan. Itu kekurangannya Pak, terlalu tinggi toleransinya. Jalan keluarnya adalah absensinya saat pembelajaran seperti ini. Satu-satu. Oke, Pak. Jadi memang ini masalahnya adalah kita tidak bisa mengontrol ya. Tidak bisa mengontrol sepenuhnya, Iya. tapi tetap ada strategi yang bisa kita lakukan. Misalnya pada saat jam pembelajaran kita tokennya ABC, pada saat selesai pembelajaran maka token itu ditutup atau diganti supaya ketahuan. Tapi masalahnya ketika anak itu tidak ikut pembelajaran dan memperoleh kode itu pada saat jam pembelajaran dari siswa yang ikut. Ya, saya kira di sini adalah masalah karakter dari anak-anak kita ya. Di karakternya memang ya menolong sih. Ya. Oke, Bapak dan Ibu, mungkin masih ada yang ingin bertanya. Terima kasih Pak Firdaus atas Ya, apa yang disampaikan ke narasumber. Ya, saya lihat ya. di kolom chat ini link materi ya. Link materinya saya sudah bagikan kembali ke saya kembali bagikan ya. Ya, Bapak dan Ibu, di kolom chat sudah tidak ada pertanyaan dan yang raise hand ini sudah tidak ada, maka akan kita sampai pada akhir sesi kita di malam hari ini di episode 70 Learning Online Nusantara. Sebelum kita mengakhiri sesi pada malam hari ini, mungkin ada closing statement dari Pak Khairil tadi sebagai narasumber pada malam hari ini. Disilahkan Pak. Terima kasih Pak Rahman. Sebagai penutup dari sesi ini, bahwa absensi online dengan perlengkapan otomatis tiap kelas ini sangat membantu kita dalam administrasi kelas, yang mana ini bisa jadi poin utama bagi kita tentang keaktifan siswa. Namun di sisi lain, absensi ini ada juga kekurangannya, yang mana terkadang kita ingin disiplin kepada siswa, cuma hati kecil kita kadang tidak tega, anak-anak tidak sempat mengabsen. Dan ini adalah loyalitas kita kepada siswa, bagaimana membelajarkan siswa. Terlepas dari itu, kembali kepada diri kita masing-masing, apakah siswa yang aktif atau tidak aktif sama nilainya, itu terpulang ke kita semua. Saya kira itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Khairil Kadi atas sharingnya pada malam hari ini. Insya Allah kita bisa menarik manfaat dari diskusi kita pada malam hari ini. Kemudian terima kasih Bapak dan Ibu partisipan yang sudah hadir pada malam hari ini. Di panelis ada Bu Harti Hali, ada Bu Ika Ayu Kia Johan, ada Ibu Ilmawati Kasim, ada Ibu Maisuri Syata, dan ada Bapak Puspo Andoko serta Bapak Syamsir Mapilawang. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kesempatannya hadir di Lontara EdBC ke-70 pada malam hari ini. Insya Allah kegiatan kita ini bermanfaat dan memberikan pencerahan bagi kemajuan pendidikan kita.
Baik, dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada Bapak narasumber Hairil Kadi, Bapak Hairil Kadi atas kesempatannya berbagi pada malam hari ini. Dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Kegiatan kita pada malam hari ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf Bapak dan Ibu jika ada hal-hal yang kurang berkenan atas penyelenggaraan kegiatan pada malam hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dan insya Allah akan memberikan pencerahan-pencerahan yang lain. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih narasumber, terima kasih Pak Samsir, terima kasih semuanya. Izin lip ya. Ya, terima kasih Bu Harti Hali. Oke, sama-sama. Salam sehat semuanya, Pak Puspo, Ibu Ilma, Ibu Ika, Ibu Maisuri, dan Teh Umi, Pak Hairil. Terima kasih Pak Abdurrahman. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Semangat, Hairil. semangat. Masih tetap semangat. Iya. Pak Hairil. Iya, ya. Ya, ini ada yang japri ke saya. Mohon kalau ada tutorial materi ini sekalian disisipin cara buat token tadi, Pak. Oh ya, nanti. Ada tokennya. Ya, kemudian Iya, karena banyak rumus-rumusnya tadi, Bapak. Kalau iya. Kebetulan malam ini kita tidak menyediakan sertifikat ya, Pak ya. Nanti saya buat tutorialnya, nanti saya kirimkan di grup. Oh ya. Sip. Terima kasih Pak Hairil. Terima kasih Pak Abdurrahman. Terima kasih Pak Puspo. Dari sudi berada di Lontara malam-malam nih. Sampai ketemu. Semoga kita tetap sehat. Amin, amin. Tetap semangat dan kita bisa ketemu lagi untuk berbagi-bagi ilmu lagi. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.